Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai alam dan lingkungannya. Sebelum itu, kita rapikan barisannya dulu yuk. Bangkunya biar rapi. Kalau ada sampah dipungut dahulu ya. Nah, sebelum memulainya, kita akan berdoa dulu. Silahkan dipimpin berdoanya. Siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Baiklah, terima kasih Mbak Mila sudah membimbing doanya. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking. Nah, jika kita mau belajar, kita harus apa? Harus diam. Yuk kita tepuk diam dulu. Tepuk diam. Jika aku mau belajar, maka aku harus diam. Diam. Nah, kemudian kita akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila dahulu ya. Kalau menyanyikan lagu nasional harus duduk tegak. Menyanyi dimulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, apakah kalian masih ingat tentang pelajaran minggu lalu mengenai alam? Tidak, Bu, lupa. Baiklah, nanti belajar lagi ya, dibaca lagi materinya. Sekarang kita akan membahas tentang alam beserta lingkungannya. Nah, poin-poin hari ini adalah tumbuhan yang ada di Indonesia, kemudian tahap-tahap pertumbuhan padi, cara melestarikan tanaman, kemudian penampakan alam di Indonesia. Nah, apakah kalian tahu ini gambar apa? Gambar padi, Bu. Nah, padi itu biasanya buat apa sih? Dimasak buat jadi nasi. Oh iya. Jadi, padi adalah salah satu bahan pokok makanan yang dikonsumsi dalam porsi banyak, menjadi sumber karbohidrat, memiliki rasa yang netral, mengenyangkan, dan dapat didapatkan dari hasil alam daerah setempat. Nah, selain padi dan singkong tadi, makanan pokok apa yang ada di Indonesia? Jagung. Pintar. Lalu? Umbi. Pintar. Nah, selain makanan yang telah disebutkan oleh Mbak Mila tadi, makanan pokok yang ada di Indonesia yaitu singkong, ubi, sagu. Nah, apa saja makanan pokok yang kalian makan sehari-hari? Nasi. Terus? Jagung. Benar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perkembangan padi. Nah, sebelum itu silakan Mbak Mila dibaca dulu materinya di buku ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Tahapan pertumbuhan padi itu ada 3. Yang pertama fase vegetatif, yang kedua fase generatif, dan ketiga fase pemasakan. Nah, betul. Nah, tahapan padi itu sekitar 110 hari sampai 130 hari. Bisa dilihat ya anak-anak bahwa di sini ada fase pertumbuhan tanaman padi. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baiklah. Nah, Ibu akan bertanya, tahapan mana yang paling penting untuk dijaga keberadaannya? Fase generatif. Baik, karena apa? Karena biji akan tumbuh, bakal akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Karena pada masa tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Benar, pintar. Kemudian dari bacaan yang telah
Mbak Mila baca tadi, silahkan soal dan jawabannya ditulis pada lembar kertas. Baik, Bu. Saya beri waktu 20 menit ya, Nana. Ya, Bu. Nah, 20 menit sudah terlalui. Sekarang jawab nomor 1. Nomor 1, isi bacaannya adalah tentang pertumbuhan tanaman padi. Tanaman padi yang sangat penting bagi penduduk Indonesia. Benar. Kemudian yang nomor 2. Mengapa tanaman padi tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi. Padi menghasilkan beras yang menjadi makanan pokok di Indonesia. Baik, silakan dikumpulkan di depan ya. Baik, Bu. Kemudian kita akan membahas tentang melestarikan tanaman padi dan menjaga keseimbangan tanaman agar tidak cepat habis. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi dapat dinikmati masyarakat di Indonesia. Yaitu yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Jadi setiap generasi itu kita harus tetap menanam padi agar semua orang bisa makan padi atau makan nasi. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, yaitu sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Apabila air tidak mengalir, maka padi juga akan sulit untuk berkembang. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Nah, jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Jadi selain kita mengkonsumsi padi, kita juga bisa mengkonsumsi makanan pokok yang telah disebutkan tadi. Agar apa? Agar beras tidak habis secara berlebihan. Nah, dari materi ini apakah ada yang ditanyakan? Saya, Bu, bertanya. Ya, silakan. Bu, bagaimana menjaga lahan pertanian? Oke, baik. Jadi menjaga lahan pertanian itu contohnya jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Nah, apabila lahannya untuk ditanami padi itu tidak ada, maka tidak bisa ditanami padi lagi. Jadi kita harus jangan mendirikan bangunan yang banyak. Kemudian kita akan membahas tentang penampakan alam. Nah, apakah anak-anak tahu penampakan alam itu ada apa saja? Belum, Bu. Baiklah, penampakan alam itu di Indonesia ada 3: pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, yang pertama yaitu pantai. Pantai merupakan kawasan yang memiliki ciri lingkungan berpasir. Pantai berbatasan dengan laut. Nah, apakah kalian sudah pernah ke pantai? Sudah, Bu. Ayo ini ke sana. Ya, besok ya, kapan-kapan nabung dulu tapi. Ya, Bu. Nah, di pantai kita dapat menemukan hewan seperti kura-kura, kepiting, udang, dan sebagainya. Hewan-hewan dari laut dimanfaatkan untuk bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat sekitar. Tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan, kandungan yang terdapat dalam hewan laut bisa digunakan untuk bahan baku vitamin dan obat-obatan. Nah, pantai juga bisa digunakan sebagai tempat wisata. Kalian pernah ke pantai mana saja? Pantai Parangtritis. Baik. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi berlokasi di daerah pegunungan dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi juga disebut dengan plato dengan ketinggian mencapai 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki ciri berbentuk permukaan alam yang bergelombang atau berbukit. Biasanya suhu di lingkungan dataran tinggi itu dingin, berbeda dengan pantai dan dataran rendah. Kemudian penampakan alam yang ketiga yaitu dataran rendah. Dataran rendah berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini memiliki permukaan yang rata dan polos. Di dekat-dekat pantai, dataran rendah mudah ditemukan. Oleh karena itu, udaranya tidak terlalu dingin. Dataran rendah memiliki permukaan tanah yang lapang, datar, landai, dan rata.
suhu lingkungan di wilayah dataran rendah yaitu normal. Nah, contoh dari dataran rendah yaitu tempat saat kita tinggali ini namanya dataran rendah. Kemudian, nah baiklah anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kita tadi sudah belajar tanaman padi, Betul, lalu? pantai, penampakan alam, dataran rendah. Nah, jadi pada hari ini kita telah membahas tumbuhan yang ada di Indonesia. Tadi contohnya apa? Padi. Yang kedua, tahap pertumbuhan padi. Kemudian, cara melestarikan tanaman. Yang terakhir, penampakan alam di Indonesia yang tadi dicontohkan pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, itu saja. Nanti akan Ibu beri tugas. Silahkan buka buku halaman 140 ya anak-anak. Dikumpulkan pada minggu depan. Nah, Baik, kemudian Bu. pembelajaran kita selanjutnya pada minggu depan yaitu tentang perkembangan hewan. Nah, sekian dari Ibu. Kita sama-sama membaca hamdalah dulu yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Sehat-sehat selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk kita pimpin doa dulu yuk. Silakan Mbak Mila pimpin doanya. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai, beri salam. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, baiklah, silahkan kok pulang hati-hati ya. Ya, Bu.